yang disebut sebagai lipoprotein. Ya, bisa kita lihat ada struktur yang disebut sebagai kilomikron, lalu ada struktur yang disebut sebagai very low density lipoprotein, lalu low density lipoprotein, ya bisa kita kenal sebagai LDL, VLDL dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan struktur lipoprotein maka lemak ini bisa lari kemana-mana, dia berjalan di dalam blood circulation, dan kemudian biasanya dia juga dapat kemudian dipecah oleh sebuah enzim yang namanya lipoprotein lipase. Ya, jadi enzim yang memecah lipoprotein. Untuk apa? Agar komponen lemak yang dibawa di dalam lipoprotein ini kemudian dideposit. Bisa dideposit di white adipose tissue, bisa dideposit di muscle, dan yang juga penting adalah dideposit di dalam liver. Ya. Nah, kemudian bisa kita lihat juga di sini, ya, bahwa mekanisme balancing ini sangat penting, ya, karena ini akan menyebabkan semuanya akan berada dalam kontrol, ya. Kalau semuanya dalam kontrol, ya, tidak ada yang berlebihan. Karena apa? Apabila lemak ini terlampau berlebihan dan pusat-pusat penyimpanan ini sudah full, maka apa yang terjadi? Lemak ini mulai dideposit di tempat-tempat yang tidak semestinya. Ya. Misalnya pembuluh darah. Ya. Nah, di sini pentingnya sebuah lipoprotein yang baik yang disebut sebagai high density lipoprotein atau HDL. Dia bisa menguptake, ya, lipid-lipid yang dideposit di tempat-tempat yang tidak seharusnya dan kemudian dibawa pulang ke liver. Jadi makanya bisa kita lihat bahwa kenapa kalau kita melakukan pemeriksaan lipid profile, kita nggak boleh hanya ngecek kolesterol total dan triglyceride saja, tapi kalau in details we have to see also the condition of lipoprotein, ya, karena yang bersirkulasi ini adalah lipoprotein yang kita tahu bahwa lemak itu akan terikat dengan protein dan dengan demikian dia bisa bersirkulasi. Dan kita harus lihat bahwa kadar HDL ini jangan sampai turun karena dia yang nantinya akan mengaktif deposit lipid yang tidak seharusnya dikembalikan ke tempat storage yang seharusnya. Dan HDL ini jelas berhubungan dengan estradiol, berhubungan dengan hormon. Itulah kenapa perempuan yang siklus haidnya masih reguler, yang estradiolnya masih normal, dia masih sangat aman, dia sangat terproteksi dari kemungkinan terjadinya aterosklerosis, ya, sehingga jarang kita kenal ada coronary heart disease pada perempuan. Karena apa? Selain estrogen itu akan melindungi pembuluh darah, ya, dengan melepaskan zat-zat yang akan memicu vasodilatasi seperti contohnya prostaglandin, tapi estrogen juga akan melalui HDL juga berfungsi untuk mencegah terjadinya deposit lemak pada pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya aterosklerosis. Ini adalah hal-hal yang sangat menguntungkan hubungan antara estrogen dan lipid, ya. Jadi biasanya umumnya problem dengan hiperkolesterol lalu kemudian aterosklerosis dan lain sebagainya umumnya terjadi post menopause, di mana seorang perempuan sudah kehilangan shield, protective shieldnya hilang, estrogennya sudah turun, maka HDL dan lain-lain akan mulai bergabung. Ini bisa kita lihat
bagaimana struktur kompleks dari sebuah lipoprotein. Kita lihat kilomikron adalah yang the biggest, dan bisa kita lihat di sini komponen lipoprotein yang terbesar yaitu kilomikron bisa terdiri dari kolesterol, ester, kolesterol, dan triglyceride, karena mereka memang akan jalan di bawah lindungan dari protein, karena kalau enggak dia nggak akan water soluble, ya. Sementara kalau kita lihat di sini, ya, ada lagi very low density, ada intermediate density, ada yang low density. Nah, ini adalah semuanya adalah kolesterol, ada pembawa kolesterol yang nantinya sebenarnya harusnya akan membawa ke tempat gudang penyimpanan atau storage. Akan tetapi masalahnya kalau lemaknya sudah terlampau eksesif, sudah terlampau banyak, ya. Nah, ini kadang-kala juga dideposit di tempat-tempat yang tidak seharusnya, makanya highly density lipoprotein akan memproteksi ini dengan cara mengambil kembali deposit-deposit ini dan mencoba delivernya kembali ke storage yang seharusnya, ya. Jadi ini gambaran dari lipoprotein tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi, ya, tadi bahwa kilomikron tadi bersirkulasi, ya, lalu kemudian dia akan pecah menjadi kilomikron dan VLDL, LDL, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya tujuannya membawa lemak ini ke storage, ya. Tapi sekali lagi tidak jarang akan terjadi storage di ekstra hepatik, ya, yang bisa kita lihat sebenarnya kan seharusnya main storage itu ada di liver, tapi karena dia sudah berlebih-lebihan maka tidak jarang terjadi ekstra hepatik, dan inilah yang kemudian akan mengambil kembali, ya, excessive fat tadi dan kemudian mengembalikannya ke liver. Jadi ini kira-kira gambaran. Nah, jadi you are what you eat, ini kan selalu Sally selalu mengingatkan kita, ya. Jadi ya nggak tahu itu maksudnya mengadres ke saya gitu. Jadi ya bisa kita lihat di sini, ya, makanan ini ya seperti saya sampaikan tadi, maka dia akan dipecah menjadi protein, karbohidrat, dan lemak, dan lemak ini akan berada di dalam struktur yang kita sebut sebagai lipoprotein, dan kemudian dia akan nggak salah si tombol gitu, ya. Salah konektor ini bisa kita lihat. Nah, kalau terjadi berlebihan lemaknya di LDL dan lain sebagainya, ini jelas berpotensi untuk terjadinya metabolic syndrome. Nah, apa yang terjadi? Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa deposit lemak yang sembarangan, jadi buang sampah sembarangan, kemudian nempel di dalam dinding pembuluh darah, bisa kita lihat di sini, akan memicu terjadinya sebuah respon inflamasi, di mana deposit lemak di dalam dinding pembuluh darah ini akan menyebabkan datangnya sel-sel radang yang kemudian akan mendigest si lemak-lemak tadi, sehingga terbentuklah apa yang disebut sebagai the foam cells, ya. Nah, ini akibat adanya reaksi inflamasi yang terus-menerus terjadi, lama-lama pembuluh darah itu menjadi terbentuk apa yang disebut sebagai struktur aterom. Masih ingat tentunya, ya, waktu kita belajar di patologi. Dan karena terbentuk struktur aterom, maka lumen dari pembuluh darah ini makin lama makin menyempit, ya. Ini yang menjadi cikal bakal dari terjadinya bisa coronary heart disease, bisa cerebrovascular accident, ya, dan lain-lain, ya. Nah, inilah yang konsekuensi apabila mekanisme regulasi tadi lipoprotein, kadar kolesterol, storage ini tidak balance, ya.
Nah, sekarang kita ingin mencoba melihat ya bagaimana adipose tissue itu memiliki peran aktif dalam regulasi energi homeostasis ya. Karena kita bisa lihat tadi bahwa jelas dia merupakan sebuah storage, sama kayak zat besi. Pada saat zat besi ini di storage-nya cukup banyak yang biasa kita kenal dengan ferritin, maka itu memperlihatkan bahwa kalau cadangan itu banyak, pasti kecukupan di lapangan pasti terpenuhi. Sama kayak zamannya Pak Harto dulu, kalau beras di Bulog banyak, di gudang banyak ya, artinya di pasar aman. Tapi pada saat paceklik, maka yang terjadi adalah beras yang tadinya ada di gudang Bulog akan didistribute ke pasar untuk menjaga agar harga pasar tetap stabil. Karena kalau dibiarkan ke mekanisme pasar bebas, maka apabila terdapat high demand dan limited supply, maka harga akan naik. Nah, Bulog ini menjaga kestabilan harga. Nah, sama seperti ini, adipose tissue ini akan menjaga kestabilan agar apabila nanti ternyata ada demand yang tinggi sementara asupannya kurang, atau sebaliknya asupannya ya asupannya banyak tapi juga kebutuhannya juga banyak, maka tentu ini juga pasti akan dikendalikan oleh fat storage. Karena tadi saya sudah menjelaskan ada lipogenesis, ada lipolysis. Nah, tetapi dipercaya bahwa storage lipid ini tidak sepenuhnya berasal dari sebuah mekanisme regulasi yang hanya sekedar akibat ada energi homeostasis. Karena contohnya ada orang yang benar-benar gemuknya berlebihan ya. Jadi artinya kan harusnya kalau ini berjalan dengan baik, harusnya nggak ada orang gemuk, harusnya nggak ada. Tapi ternyata ada banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi mekanisme balance ini. Jadi ini bukan hanya balance yang terjadi secara natural, tapi juga tidak jarang mungkin ada peran dari perubahan attitude. Ya, bisa kita lihat orang sekarang lebih senang makan enak, tapi juga gaya hidupnya sedentary artinya apa? Malas-malasan ya. Turun atau naik satu lantai aja maunya naik elevator, nggak mau naik turun tangga ya. Kalau jalan ke tempat kongres maunya naik rel, nggak mau jalan kaki. Itu adalah gaya-gaya hidup sedentary ya. Meskipun akhirnya dibalas juga dengan lari berapa kilo? 6 kilo. Jadi worth it lah ya. Tiap hari naik tren tapi larinya 6 kilo. Conserving energy berarti. Hah? Conserving energy berarti. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat. Jadi it's not really that simple ya, bahwa mekanisme regulasi ini hanya terkait dengan balance positif atau balance negatif dari kebutuhan energi, tapi ternyata juga dipengaruhi oleh attitude ya. Jadi makanya ada yang eksesif. Nah, contohnya ini yang sekarang menjadi sesuatu hal yang concern, sleep deprivation ya, kurang tidur. Apa yang terjadi pada orang yang kurang tidur ya, ternyata akan mempengaruhi mekanisme metabolisme. Kamu lihat ya, kalau orang begadang nonton bola, apa yang dia bawa? Ya, cemilan, minuman manis, segala macam ya. Nah, ini menyebabkan akan increase caloric intake, tapi at the end dia juga expenditure energinya juga rendah ya. Karena apa? Orang kalau sering begadang pasti banyak tidur, banyak ini ya. Makan banyak, tidur juga banyak. Akibatnya terjadi apa? Excessive
kalori dan dia akan disimpan dalam bentuk lemak ya, jadi obesity. Makanya semalam saya juga nggak tahu ya karena kemarin pergi jadi enggak, bukan semalam praktek, baru nyampe rumah jam 12 sepanjang jalan Fatmawati itu warung-warung Banyak buka. bebek goreng nasi rame loh tengah malam itu, nasi goreng tek-tek semua pada itu ke tengah malam masih pada nongkrong di pinggir jalan pada makan ya, enggak heran yang kayak gini ya. Ya. Nah jadi sekali lagi kalau kita kembalikan lagi, cewek ternyata fat compositionnya lebih tinggi ya, karena mungkin dia harus membuat shape dari badannya supaya lebih menarik ya. Jadi dia butuh kumpulan lemak dan pinggulnya, bokongnya, Breastnya juga ya sesuai. Ya memang dia banyak Yang di sini yang lemak. 20%. yang breast kan Hilang itu kan, kan? itu kan komposisinya fat dan glands renjang. Ya, itu makanya nggak heran dia fat komposisinya lebih banyak. Jadi cewek ya lebih ini ya, cowok punya ini yang lebih tinggi ya, karena dia harus mereduce fat komposisinya hanya tinggal 12-20%. Nah, jadi kalau kembali kepada obesity, nah ini sekali lagi kan tadi sudah disebut bahwa obesity is an excess fat. Nah, sekarang excess fat ini ada dua jenis. Ya. Ada yang disebut sebagai hiperplastik, ada yang disebut sebagai hypertrophic. Nah, ini beda. Kalau kita bicara tadi sel lemak itu, ya, kan isinya trigliseride. Nah, jadi beda antara orang yang obes, jumlah sel lemaknya banyak, sama orang yang obes, jumlah sel lemaknya sedikit tapi ukurannya lebih besar. Nah, ini sesuatu yang beda dalam pemahaman. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai hiperplastik. Kalau hiperplastik ini jumlah sel adiposnya banyak. Tapi kalau hipertrofik ini ukuran sel adiposnya banyak. Nah, kalau dilihat dari mekanisme fisiologi tadi bahwa adipose tissue ada tempat simpanan dari lemak, maka sebenarnya yang lebih nggak sehat adalah yang sifatnya hipertrofik, karena isi dari sel adipose itu artinya banyak sekali. Bentuknya beda nggak sih, Dok? Bentuknya beda. Iya ya, udah pasti lah, dia pasti besar. Maksudnya bentuk di orangnya gitu. Kita Oh, dia oke. nggak dia Bisa. hiperplastik sama- Oke, bisa. Nah, nanti abis ini kita bisa lihat tipe obesitas seperti apa yang favor untuk hiperplastik, tipe obesitas mana yang favor untuk yang hypertrophic. Oke. Nah, tapi ada juga mix ya, di mana ada dua ini. Jadi ini gambarannya kira-kira kalau hypertrophic jelas gambarannya adipose tissue, adipose cellsnya besar. Ya, artinya menggambarkan akumulasi trigliserid yang di dalamnya ini banyak ya, dibandingkan hiperplasi yang jumlah selnya banyak. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan berat badan atau BMI, kita sulit nih untuk membedakan, karena kalau ditimbang ya sama-sama, karena yang satu terkait dengan jumlah selnya, yang satu terkait dengan volumenya yang besar. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Nah, jadi kalau kita bicara obesity, maka kita bicara ada dua type obesity, yaitu apple type dan pear shape type. Yang apple type kan yang biasanya lebih jelek ya, karena apple type ini biasanya dia sering kita kenal juga sebagai central obesity ya. Jadi lemaknya berkumpul di tengah-tengah. Sementara kalau yang pear shape ini yang peripheral obesity ya. Nah, ternyata kalau kita lihat yang central obesity dia lebih hypertrophic.
bukan hiperplasia. Yang hiperplasia ini yang biasanya ada di pear shape. Nah, bedanya adalah kalau yang hypertrophic atau yang apple, ya, dia meskipun buruk tapi dia bisa atau jauh lebih mudah diintervensi dibandingkan dengan yang pear shape. Kalau yang pear shape ini dia memang mungkin secara genetik ya orangnya rada gemoy gitu ya, henol, ya. Nah, ini resistant to treatment, ya. Akan tetapi kalau yang apple, nah, ini bisa kita lihat dia berhubungan dengan hiperinsulin, diabetes, dyslipidemia, asam urat yang tinggi, kemungkinan terjadinya coronary artery disease dan hypertension. Akan tetapi dia bisa diintervensi. Jadi kalau kita bisa melakukan program diet, modifikasi gaya hidup, regular exercise, maka ini bisa diatasi. Ya, tapi kalau yang peripheral obesity biasanya sangat sulit. Ya, oke. Nah, jadi ada 3 fungsi umum dari adipose tissue, yaitu yang tadi sudah selalu kita sebut storehouse of energy. Lalu ada cushion, ya. Kalau si jelly agak susah untuk dijadikan cushion. Cushion maksudnya gimana? Cushion itu bantalan. Buat Ya. nyender. Ya, suami kamu nggak bisa nyender, kurang tebal. Ya. Nah, juga body heat. Nah, si jelly ini kalau kena suhu dingin biasanya Kedinginan. susah, dia nggak ada. Tapi udah menopause juga jadi Hah? menjelang menopause juga dia. Itu lain lagi. Lain lagi ada. Jadi dia nggak ada ya. Kayak hewan-hewan itu dia kenapa di suhu dingin dia nggak pakai jaket kan? Bulunya tebel dok. Iya, tapi lemaknya juga. Dia lemaknya juga tebal. Ya, makanya tuh anjing laut lemaknya. Nah, bisa kita lihat di sini adipogenesis, ya, ternyata bisa kita lihat sel adiposa ini nggak terbentuk begitu aja. Ya, dia ada sebuah pre-adipocyte yang kita kenal sebagai undifferentiated state, yang nantinya dengan peran insulin maka dia akan berkembang menjadi adipocytes. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah reseptor yang kita kenal sebagai pipar, ya, pipar gamma. Nah, jadi pipar gamma ini memang merupakan reseptor yang bisa salah satunya dituju untuk mencegah kemungkinan terjadinya atau pembentukan adipocyte. Masih ingat bahwa salah satu obat yang pernah diusulkan untuk treatment PCOS adalah diazolidinedion, pipar gamma inhibitor, ya. Ini maksudnya adalah untuk mengadres arah ke pembentukan adipocyte tissue. Ya. Nah, ini bisa kita lihat tadi cerita yang awal bahwa apabila terjadi ekses glukos, ekses dari fat, yang bisa kita lihat sumber glukos kilomikron, VLDL, ini semua akan masuk ke triglyceride dan stored in the droplet. Nah, jadi bisa kita lihat hypertrophic adipose cells itu besar karena adanya kumpulan droplet yang banyak sekali, yang karena adanya pola konsumsi yang kurang bagus, ya. Nah, sekarang bisa kita lihat, ya, bagaimana mekanisme regulasinya, ya, pada adipose tissue. Ini umumnya kalau terjadi kelebihan energi, ya semua pasti akan di storage. Akan tetapi kalau kemudian energinya dikurangi atau glukosanya terbatas, yang bisa dipicu dengan physical exercise, fasting, exposure to cold, nerve tension, and
anxiety, makanya bisa tuh jaringan adipos ini bisa dipecah dan kemudian dia akan berkurang ya, karena isinya akan diubah menjadi glukosa atau fatty acid. Ini yang kita sebut lipogenesis. Nah, jadi dari mekanisme ini bisa kita lihat ini dapat digunakan sebagai intervensi untuk mengurangi jumlah adipose tissue ya. Physical exercise, puasa intermittent dan lain sebagainya. Kalau exposure to cold ya sayangnya di negara kita kurang. Kalau kemarin kita tinggal sebulan ya bisa Kurus ya. kurus kan. Tergantung makannya. Kalau suhunya cuma 6 derajat, 10 derajat, Makannya susah lagi ya. makannya susah, makannya cuma sayur Kalau sama apa roti. Itu pasti dengan cepat kita melorot berat badan. Ya, lihat si Ican kan tinggal di London sebentar aja udah kurus. Ya, It wants to eat more kan? not really lah kalau anak kos harus. itu banyak jalan juga kan itu. Iya, karena anak kos Iya. bayar taksi mahal, harus jalan. Terpaksa. Nah, tapi kita jangan tension dan anxiety juga. Nah, tension dan anxiety bisa juga. Nah, ini beberapa hormon yang bisa memicu aktivitas enzim lipase. Jadi bisa kita lihat bagaimana kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi eksistensi dari adipose Kita tissue. makan levothyroxine kan juga ya. Nah, Nah itu dong. Ya kan? gimana? Kita mau coba? Saya sih enggak. Saya minum gara-gara emang hipotiroid kan dok. Tapi seiring dengan berjalannya waktu turun. Turun. Nah tapi Dosisnya kita separuh aja. Tapi banyak yang pakai buat diet sih memang kan. iya kan banyak yang pakai buat gitu. Maksudnya Iya, karena kita sedentary, duduk terus-terusan. Ya, kerjanya nggak ada physical activity yang bermakna. Artinya basal metabolic rate kita jangan terlampau rendah. Makan tetap, maka energy expenditure-nya juga sangat rendah. Jadi ya semua diakumulasi sebagai storage adipose. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau misalnya kita udah kerjanya terlampau gampang, nggak ada physical activity. Nah, ini dia masalah. Adipose ini akan melepaskan banyak substance, ya. Ada visvatin, ada apelin, ada leptin, terus ada cytokines, ya, dia TNF alpha dan lain sebagainya. Makanya adipose tissue ini berpotensi untuk memicu terjadi low grade chronic inflammatory state. Ya. Ada adiponectin, ini yang baik. Ya. Retinol binding protein 4 ini jahat. Dia memicu insulin resistance. Resistin juga memicu insulin resistance. Ya. Nah, inilah kenapa PCOS dengan gemuk, ya, kita tahu kan linknya ada di resistensi insulin. Resistensi insulin ini salah satunya diakibatkan karena adanya intervensi dari mediator-mediator yang keluar dari adipose tissue. Nah, jadi kalau memang kita dapatkan orang PCOS dengan obesity atau siklus anovulasi dengan obesity, ya it's not always necessary PCOS ya. Nah, yang penting kalau ada insulin resistance, maka ingat, jangan cuma ingatnya metformin, ya. Kalau cuma ingatnya metformin, percuma. Kita ingat bahwa the main source dari substance yang mengganggu kerja hormon insulin ini datang dari adipose tissue. Ya. Nah, selain ini, ya, produk dari adipose tissue yang terpenting juga adalah leptin. Ya. Karena leptin ini kalau dikeluarkan oleh adipose tissue, maka leptin ini akan menduduki reseptor obesity atau kita kenal sebagai OB receptor. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi interaksi tadi? Nah,
Kalau ini energi yang sufficient, ya, maka tentu adipose tissue-nya ini akan cukup. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa tanda bahwa orang itu berkecukupan pasti savingnya ada ya. Iya nggak? Kalau orang berkecukupan pasti dia punya tabungan. Kalau orang hidupnya pas-pasan, tabungannya pasti minimal. Iya nggak? Nah, jadi kalau orang energinya berkecukupan, maka pasti tabungan adiposanya mau. Nah, adipose tissue tadi akan melepaskan leptin, lalu leptin ini akan bekerja di sentral melalui OB receptor. Nah, apa sih kerjanya dia di sana? Kerjanya setelah dia duduk di OB receptor, maka dia akan menekan apa yang disebut sebagai neuropeptide Y. Ya, neuropeptide Y adalah merupakan salah sebuah neurotransmitter yang bekerja untuk mengendalikan rangsangan nafsu makan. Dengan dia ditekan neuropeptide Y-nya, maka asupan makanan akan dikendalikan. Makanya yang paling kasihan, ada sebuah kondisi, saya lupa nama penyakitnya, itu terjadi problem pada OB receptor, sehingga terjadi lingkaran setan. Dengan terjadi resistensi OB receptor, maka leptin tidak bisa bekerja di situ. Maka otak menyangka karena leptinnya tidak bisa kerja di situ, artinya jangan-jangan ini orang ini kekurangan energi karena nggak ada sinyal umpan balik dari leptin. Maka otak akan menyuruh orang ini untuk makan. Nah, karena udah nggak ada remnya dalam bentuk leptin, maka orang ini makan terus, nggak ada kenyangnya. Ya, makanya kita bisa lihat ada banyak yang akhirnya berakhir dengan kasus yang beratnya 300 kilo, 200 kilo yang sebenarnya kalau kita melihat mekanisme ini harusnya nggak boleh ada lah orang sampai segitu, tapi ternyata bisa bobol juga. Nah, selain itu, kalau orang ini mengkonsumsi makanan, maka tadi saya katakan juga bahwa insulin meng-create storage, ya, beda dengan glukagon. Nah, jadi kalau dia makan, maka tentu ada glukose yang naik, maka glukose yang naik ini akan menyebabkan lepasnya insulin. Insulin ini juga berperan dalam storage dari adipose cells. Nah, ini yang terjadi, ya. Kalau leptin ini bekerja dengan baik, maka terjadi apa yang disebut sebagai satiety. Satiety itu kenyang, ya. Nah, dengan ada kenyang, maka nih, kita bisa lihat kan tadi saya katakan neuropeptide Y akan diturunkan, ya kan? Neuropeptide Y akan diturunkan atau melanokortin akan dinaikkan. Tapi kita jarang sih membahas melanokortin. Kita lebih banyak membahas tentang neuropeptide Y. Jadi kalau leptin ini cukup, dia bekerja di OB receptor, dia menekan neuropeptide Y. Neuropeptide Y tertekan, maka appetite akan turun dan terjadi satiety. Kenapa kita lebih banyak ngomongin NPY? Kenapa? Karena ada hubungan dengan itu juga menstruasi. Hubungannya gimana? Hubungannya adalah NPY itu kalau dia di LH, puls itu kan sifatnya dia mensupresi. Nah, dengan adanya leptin sama dengan kerja yang sama pada satiety dengan rasa lapar tadi itu, leptin itu nanti akan bisa kalau dia adipose tinggi, leptin yang terrilis bisa mengikat si NPY reseptornya itu menduduki OB reseptor sehingga NPY-nya tertekan. Nah, kalau NPY-nya tertekan, maka dia bisa menyebabkan supresi pada gen LH-nya itu hilang. Jadi dia pertama misalnya pada puberti dia bisa menyebabkan pubertas yang lebih cepat gitu. Iya, jadi artinya NPY ini bersifat inhibisi terhadap GNRH, ya. Jadi kalau
orang ini asupan energinya cukup, maka NPY-nya akan ditekan, maka tidak akan ada hambatan terhadap GNR. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi kecukupan energi sangat penting ya, karena kalau misalnya terjadi pada fenomena atlet, yang dimana fenomena atlet ini diakibatkan pertama adanya kekurangan energi ya, karena banyak atlet sangat merestriksi asupan makanan, karena atlet ini sangat dituntut untuk memiliki ideal body weight, maka dia sangat merestriksi asupan makanannya. Kedua, dia akan melakukan over exercise, maka physical stress akan menjadi sangat tinggi ya. Yang ketiga, karena tuntutan prestasi dan lain sebagainya, maka dia juga akan mengalami stres secara mental. Jadi ada physical stress, ada mental stress. Nah, apa ujungnya? Terjadi balance negatif ya, terjadi balance negatif, maka adipose tissue pasti akan sangat minimal. Kalau adiposnya sangat minimal, maka leptinnya akan turun. Kalau leptinnya turun, maka neuropeptide Y akan naik. Pada saat neuropeptide Y-nya naik, maka GNRH akan tertekan. Maka kalau terjadi supresi pada GNRH, maka akan terjadi penurunan produksi FSH, LH, dan pasien akan jatuh ke dalam aminorit. Kalau physical stress sama mental stress itu selain dari dia defisit energi, ada mekanisme langsung nggak ke kortisol? Iya, kortisol salah satu yang menekan GNRH. Oh, jadi kalau bisa dua-duanya? Bisa. Sudah experience itu? Belum? Masih seimbang. Masih seimbang. Oke. Ya. 10 ada. Iya, tahu. Ya, nanti kita 5 menit lagi selesai. Ya, jadi penurunan leptin tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini yang tadi kalau kita mau lihat semuanya ya. Nah, ini kortisol ya. Kalau dia meningkat, dia meningkatkan NPY. Ya, orang yang stres mental, kortisolnya naik, NPY-nya naik. Kalau NPY naik, maka dia akan menyebabkan terjadinya penurunan GnRH ya. Saya kalau mau ujian sih sama dokter dulu. Ya. Kalau sama yang lain? Ngaruh. Nah, ini yang saya katakan tadi, leptin resistance ya. Kalau leptin resistance ya bisa terjadi gangguan umpan balik dan pasiennya akan menjadi sangat obes ya. Oke, yang lain kita cepat aja. Resistin ini tadi saya sudah sampaikan, resistin ini akan memicu terjadinya insulin resistance, dan ini tentu akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam mekanisme storage dari glukosa ya, lalu kemudian gangguan pada pembentukan storage dari white adipose tissue ya, sehingga makanya ini seringkali ya bisa terjadi deposit lemaknya bisa macam di mana-mana. Nah, ini sangat kurang bagus. Lalu adiponektin, nah ini malah terbalik ya. Kalau resistin dia akan menyebabkan insulin resistant, adipokins malah mengenhance insulin sensitivity ya. Ini malah baik ya, kalau orang punya adiponektin ya. Jadi seringkali orang melihat orang ini adiponektinnya lebih baik atau enggak. Tapi berarti Dok, kalau dia lemaknya tinggi, adiponektinnya rendah ya Dok? Oke, ini depends ya. Jadi tergantung tadi adipose tissue-nya yang mana tipenya. Kalau tipe yang tadi hipertrofi, umumnya yang lepas adalah yang resisting, pelin, RBP4, yang lebih ke arah insulin resistance dibandingkan yang hiperplastik. Nah, ini adiponektin sih bagus-bagus saja. Apelin ini malah dari karena dia mengarah kepada problem kardiovaskular ya. Lalu fisfatin ini juga
Ya, ini yang partisipasi dalam dia akan mengendalikan kadar glukosa. Kalau Visvatin ini juga bagus, ini mengendalikan kadar glukosa. Nah, ini retinol protein 4, ini yang jelek, ini insulin resistant, dia mengganggu insulin resistant. Ini malah banyak film visceral ya dok, Nah, Visvatin tadi dok. Production higher in visceral body transfusion. iya, jadi karena gini, kan semua harus balance, semua harus balance. Harusnya kalau dia masih oke-oke aja, artinya Visvatin ini dilepaskan masih cukup baik. Artinya gini, even dia ada central obesity, tapi kalau dia lemaknya masih melepaskan Visvatin, maka dia masih bisa mengendalikan ini. Kan nggak semua orang yang central obesity jelek kan? Ya, ini sangat tergantung pada rasio, ya keseimbangan dari semua. Jadi semua pasti ada yang melepaskan buruk dan baik, nah, tergantung. Nah, retinol binding protein 4 ini jelek sekali. Ya, ini udah pernah diteliti sama kita nih waktu dia jadi residen, dia subjeknya ini. Ya, ini yang kita sebut sebagai visceral fat, ini yang disebut sebagai subcutaneous fat. Ini visceral fat dia di dalam rongga perut. Kalau subcutaneous ini dia memang di bawah kulit. Nah, kalau dia yang disebut visceral fat, pasti semua udah tahu nih yang berkontribusi pada hal-hal yang jelek. Ya. Kalau subcutaneous ini sih hanya untuk proteksi. Kayak tadi orang yang lemak subkutannya tipis ya pasti nggak tahan ini. Ya, ini sebagai summary ya, bahwa lihat nih, even adipose tissue ada yang bagus, ada yang buruk. Yang buruk ini yang bagus. Kan Visvatin ada di jalur sana, leptin ada di jalur sana, adiponektin di jalur sana. Jadi kalau kita mau melihat end result dari seseorang yang obes ya, mungkin kita bisa melihat rasio antara ini dan dia phenotype-nya lebih ke aman. Ya, ini kira-kira sama saja. Ya, kalau leptinnya lebih ini, adiponektinnya rendah, ya udah pasti yang jelek-jelek itu muncul. Ya. Tapi kalau adiponektinnya tinggi, sitokainnya rendah, ya semuanya baik-baik aja. Ini tadi hanya ingin bridging antara resistensi insulin dengan kejadian polycystic ovary tadi kita udah bahas, yang terkait dengan masalah pengendalian di sentral, ya, terkait dengan GNRH sehingga menyebabkan lepasnya LH rasio yang lebih tinggi. Bisa kita lihat dengan adanya insulin resistance menyebabkan LH rasio dengan FSH menjadi lebih tinggi dan menyebabkan gangguan poliglogenesis, terjadi peningkatan androgen dan seterusnya. Ya, jadi in conclusion, jadi adipose tissue as a endocrine organ bisa kita lihat banyak sekali produk-produknya, tapi at the end of the day bisa kita bagi dua, satu yang good, satu yang bad. Ya, kalau yang baik ya ini akan terjadi seperti ini, resistennya rendah, appealinnya rendah, adiponektinnya tinggi, ya. Nah, itu adalah yang baik. Tapi kalau adiponektinnya rendah, sitokain proinflamasinya tinggi, appealinnya tinggi, resistennya tinggi, ya itu akan berada pada metabolic syndrome. Ya. Jadi bisa kita lihat ya, ini lihat ukuran selnya apa, hipertrofik. Kalau ini hiperplastik. Ya, ini masih oke. Oke, paling itu aja sih yang bisa disampaikan. Oke, kita